Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Allahku. Bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Hosana bagi Yesus yang duduk di tahta. Kami tinggikan, kami agungkan. Hosana, Kau yang layak terima puji. Kau yang layak terima sembah. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bagimu Tuhan Yesus, hanya bagimu, hanya bagimu. Amin. Segala hormat kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan, Bapak Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan saja. Dalam nama kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami rindu mendengar firman-Mu, biar firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, dan memberkati kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar dan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi ini saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ini ayat yang sudah sangat terkenal, kita pasti pernah dengar ayat ini, tapi saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya bacakan Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini ayat yang betul-betul menjadi pembelajaran harusnya buat setiap kita, bahwa sebagai orang percaya mestinya kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam hidup ini kita mengalami banyak persoalan, kadang-kadang kalau di hari-hari berikutnya misalnya kita mengalami persoalan yang sama atau agak mirip dengan persoalan yang pernah kita alami, cenderung kita sebagai manusia memakai pengalaman yang lalu sebagai solusi untuk masalah kita hari ini. Jadi kita pakai pengertian kita, pengetahuan kita, pengalaman kita untuk coba menyelesaikan apa yang menjadi problem kita hari ini. Itu yang sering kali terjadi. Bahkan saya pun mungkin kadangkala melakukan hal itu. Ayat firman Tuhan berkata dengan jelas, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Benar-benar full. Tidak ada ruang sedikit pun yang kita isi dengan pengertian, pengalaman, kehebatan, kepintaran kita. Sungguh-sungguh mempercayakan full sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ada sedikit pun sandaran selain kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengalami masalah keuangan, pasti kita berpikir dulu waktu saya punya masalah keuangan, saya lakukan ini, saya ngomong sama si ini begitu. Kalau kita punya masalah keluarga misalnya, kita langsung berpikir dulu waktu saya punya masalah yang sama, masalah keluarga, saya bicara sama si ini, kira-kira solusinya seperti ini. Dan pengalaman guru yang terbaik itu yang kita pelajari. Betul, pengalaman kadang-kadang memang bisa jadi guru yang terbaik. Tapi dalam konteks kepercayaan kepada Tuhan, pengalaman tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Di masalah yang sama, di problem yang serupa, Tuhan bisa kasih solusi yang beda. Tuhan bisa kasih cara untuk menolong kita yang tidak sama seperti yang dulu Tuhan lakukan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu kreatif. Jadi Tuhan tidak bisa diterka sebetulnya. Kita nggak bisa dikte Tuhan, kita nggak bisa atur Tuhan, kita nggak bisa suruh Tuhan. Tuhan kira-kira solusinya begini. Yang Tuhan kan bukan kita. Harusnya kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada solusinya Tuhan, kita percaya kepada caranya Tuhan. Bukan atas dasar pertimbangan akal budi kita. Ayat 6 di dalam Amsal 3 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan akan membuat jalan kita lurus. Itu artinya solusi akan muncul, akan seperti jalan tol lurusnya kalau kita mengakui Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ada Tuhan terlibat di dalamnya, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Saya nggak bilang bahwa hidup kita tidak akan ada masalah. Saya mau bilang masalah akan selalu ada, tapi kalau dijalani bersama dengan Tuhan, maka prosesnya akan mulus. Prosesnya akan selesai dengan happy ending. Karena itu Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, jangan pernah pakai akal kita sebagai landasan untuk bersandar. Jangan pakai pengalaman kita sebagai
alasan untuk mencari solusi. Kita perlu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja bisa melalui apa aja. Tuhan akan tolong kita dengan cara bagaimana. Kita nggak perlu tahu apa yang Tuhan pakai, cara apa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang kita tahu kalau kita mengakui Tuhan, kita membawa Tuhan di dalam pergumulan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita dan semuanya akan happy ending. Saya punya masalah, Bapak Ibu punya masalah. Masalah kita berbeda, tapi kita punya Tuhan yang sama. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka kita akan menyaksikan juga hal yang sama. Percayalah kepada Tuhan, percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita dan akan menyelesaikan apapun problem hidup kita. Ada masanya kita nggak bisa minta tolong kepada orang lain. Ada saatnya uang kita juga nggak bisa menolong. Ada kalanya pengalaman, kepintaran, kehebatan kita tidak berguna untuk menyelesaikan masalah kita. Namun tidak pernah ada cerita Tuhan gagal menolong kita. Tidak pernah ada cerita Tuhan pusing dengan pergumulan kita. Dia punya banyak cara untuk menolong Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya firman ini meneguhkan kita dan membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin mempercayakan kepada Tuhan hidup kita. Segenap hati, ingat percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Tidak boleh setengah-setengah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh ini ayat yang sudah sering kali kami dengar. Namun pada prakteknya mungkin kadangkala kami lupa bahwa sesungguhnya Tuhan adalah sandaran terbaik yang harusnya kami percaya dengan sepenuh hati. Tuhan adalah sandaran terbaik yang harus kami bawa dalam kehidupan kami supaya jalan kami lurus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sanggup menolong apapun pergumulan kami. Kiranya Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, jemaat GB Barcelona, dan siapapun kami yang mendengar renungan pagi ini. Biar sepanjang hari ini pertolongan kami hanya datang dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.